Kamu pakai pelet apa sih jadi bikin aku susah move on kayak gini? Hai semuanya, Intan is here. Kalian pernah nggak ngalamin makan mie ayam bareng sama pasangan kalian, terus dikasih bulu ketek biar pasangan kalian tergila-gila? Kayak semacam pelet gitu sih disangkanya. Di Indonesia, cerita-cerita soal pelet ini udah jadi bagian dari budaya mistis yang banyak dipercaya orang. Dari zaman dahulu, selalu ada kisah tentang orang yang tiba-tiba jatuh cinta nggak masuk akal. Katanya gara-gara dikasih sesuatu, entah di makanan, di minuman, atau lewat ritual tertentu. Tapi kalau kita pikir lagi, bener nggak sih pelet kayak gitu bisa bikin seseorang cinta mati? Apakah ini soal kekuatan mistis atau sebenarnya cuma permainan pikiran dan sugesti doang? Dari sudut pandang kepercayaan tradisional, pelet ini dianggap sebagai bentuk ilmu yang bisa mengendalikan perasaan orang lain. Ada banyak versi di berbagai daerah di Indonesia, dari yang pakai mantra, benda pusaka, sampai yang katanya bisa bekerja lewat tatapan mata. Intinya ada keyakinan kalau seseorang bisa memaksa orang lain buat suka sama dia tanpa proses alami. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologi dan logika, ini lebih ke sugesti dan manipulasi emosi. Manusia itu gampang banget dipengaruhi, apalagi kalau dikasih trigger yang bikin dia percaya sesuatu sedang terjadi. Misalnya lo dikasih tahu kalau ada orang yang suka banget sama lo dan mungkin udah ngelakuin sesuatu buat ngebuat lo jatuh cinta. Nah, otak lo mulai nyari-nyari tanda, kok gue kepikiran dia terus ya? Kok tiba-tiba gue suka sama dia? Padahal bisa jadi lo sebenarnya lagi ngalamin efek sugesti yang bikin perasaan lo berkembang ke arah itu tanpa lo sadari. Dalam buku Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman ngejelasin kalau otak manusia itu punya dua cara berpikir. Satu yang insting dan impulsif, satu lagi yang lebih analitis. Kalau lo denger soal pelet, pikiran insting lo bisa langsung main. Lo mulai curiga, mulai merasa aneh, mulai percaya. Padahal kalau dipikir lebih dalam, semua ini bisa jadi cuman permainan pola pikir lu sendiri. Tapi kalau kita anggap pelet itu beneran ada, kita harus tanya lagi, sehat nggak sih kalau cinta didapat dengan cara kayak gitu? Dari sisi kesehatan mental, kalau seseorang tiba-tiba kehilangan kontrol atas perasaannya sendiri, itu udah masuk ranah manipulasi psikologis. Bayangin kalau lo yang kena, lo suka sama seseorang bukan karena lo bener-bener mau, tapi karena sesuatu yang lo sendiri nggak bisa kendalikan. Itu obsesi yang dipaksakan. Dari sisi etika juga jelas, cinta itu harusnya datang dari kemauan bebas. Dalam filosofi moral, Bernard Williams di Atheist and the Limits of Philosophy bilang bahwa kebebasan berpikir dan merasakan itu hak mendasar manusia. Kalau lo bikin seseorang suka sama lo bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena intervensi dari luar, itu udah masuk wilayah penghilangan kebebasan emosional. Di Indonesia, kepercayaan soal pelet ini masih kuat karena faktor budaya dan warisan yang turun-temurun. Kayak yang dibahas Yuval Noah Harari di Sapiens. Manusia sering membentuk kepercayaan kolektif buat menjelaskan hal-hal yang nggak bisa mereka pahami. Jadi, kalau ada seseorang tiba-tiba jatuh cinta secara nggak wajar, orang-orang lebih gampang nyalahin pelet daripada nyari penjelasan psikologis atau sosialnya. Tapi, apakah itu berarti pelet benar-benar ada atau sebenarnya cuma sugesti? Intinya sama. Cinta yang datang karena dipaksa dengan cara apapun itu bukan cinta yang sehat. Kalau seseorang beneran suka sama lo, harusnya itu terjadi karena proses alami, bukan karena ritual atau sesuatu yang dikasih diam-diam di makanan. Dan kalau lo masih berpikir buat meletin seseorang, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, kalau lo tahu ada cara buat bikin seseorang jatuh cinta tanpa kehendaknya, lo masih yakin itu cinta? Oke, sekian dulu video pembahasan dari Intan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalian like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.